Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyila Kamila Zahra dengan NIM S1101211046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis teori konflik dalam sebuah film untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi antarpribadi. Untuk film yang saya ambil yaitu film After. Film After ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Tessa yang memulai memasuki kehidupan perkuliahan. Ia berteman dengan seorang lelaki bernama Hardin yang kemudian mereka menemukan banyak hal-hal baru dan melakukan hal-hal baru yang akhirnya memicu kisah cinta asmara di antara mereka. Namun selama menjalin hubungan mereka tidak berjalan begitu baik. Banyak sekali lika-liku dan masalah yang harus mereka hadapi. Untuk konflik pertama yang saya temui adalah konflik dinyatakan. Konflik dinyatakan adalah di mana ketika kedua individu yang berkonflik saling membicarakan dan mengetahui konflik yang terjadi antara satu sama lain. Seperti gambar di samping, Tessa berdebat dengan ibunya karena Tessa memiliki permasalahan dengan ibunya. Tessa menganggap bahwa ibunya terlalu mengatur hidupnya sehingga dia tidak merasakan kebebasan dan tidak dapat mengekspresikan dirinya sebagaimana mestinya. Hal ini dinyatakan kepada ibunya dengan emosi yang akhirnya memicu konflik antara keduanya. Kemudian untuk konflik kedua adalah konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Pada konflik pribadi, individu akan mementingkan kepentingannya sendiri. Seperti gambar di samping, adegan di sini menunjukkan Tessa yang sedang berkelahi dengan pacarnya yaitu Noah karena Noah mengetahui tindakan Tessa yaitu perselingkuhannya dengan Hardin. Di sini, Tessa berusaha mencari argumen dan berusaha membenarkan kepentingannya serta urusannya agar Noah tidak pergi, tanpa mementingkan perasaan Noah yang sakit hati terhadap perbuatan Tessa. Kemudian yang ketiga, konflik yang terjadi adalah konflik non-realistik. Konflik non-realistik ini di mana seseorang berkonflik dengan orang lain, namun alasannya berkonflik dengan orang lain itu bukan disebabkan oleh orang tadi, melainkan alasan lain yang tidak sebenarnya terjadi. Dalam adegan ini, Tessa berkonflik dengan Hardin, yaitu mendiamkan Hardin tanpa sebab. Yang dimana sebab sebenarnya ia mendiamkan Hardin adalah ia yang kesal terhadap dirinya sendiri setelah diputuskan oleh Noah, sebab Noah mengetahui hubungannya dengan Hardin, yaitu perselingkuhannya dengan Hardin. Lalu untuk konflik terakhir yaitu konflik perilaku. Konflik perilaku adalah apabila individu menghubungkan sebab-sebab yang berbeda kepada ketidakcocokan perilaku individu lainnya dan mengambil kesimpulan sendiri. Nah, konflik yang ditunjukkan pada adegan di samping adalah konflik pribadi, di mana Hardin tidak menjelaskan kepada Tessa perihal pesan yang masuk di dalam handphonenya, kemudian meninggalkan Tessa begitu saja tanpa alasan dan hanya berkata pada Tessa untuk mempercayainya. Hal ini membuat Tessa menyimpulkan sendiri apa yang sedang terjadi pada Hardin. Kemudian memicu timbulnya konflik di antara Tessa dan Hardin. Baik, saya rasa sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.